Wah, wah, ini sangel ruwet ini. Mangga. Gus, Siapa? sehat Gus? Alhamdulillah, sehat. Ya, Jan, cek santai apa? santai. Kaprone gere. Ah, ya udah. Memang hawa ini lagi mangsan sumuk gitu. Lagi mangsan sumuk ya Gus. Iya. Ini saya mau minta pendapat yang lagi ini viral ini Gus. Nonton itu mboten yang di Indramayu itu. Ya wis tahu. Itu air bekas mandi babi jure mengko parine haram. Ngatan sekedap. Ini nanti nggak bisa ada suaranya. Clip on. Sanes jenang. Enggak ada apa meneh, Nah, nggih mereka. sing kaembok sing truk ngadisi babi kayak nang piye gili. Nah, itu kan ada orang langsung nyetop, makanya bahkan manggilin aparat. Ini mengalir ke sawah, itu nanti karena dimakan jadi najis semua gitu. Dan itu kepripun itu. Sing ditakon apa nih kowe? Nah itu apakah pernyataan itu betul atau tidak? Masa logikanya pupuk saja najis. Nah, dan ini kan dipermasalahkan air bekas mandi babi itu mengalir ke area persawahan dan padinya semua jadi najis. Tapi dia kudu hati-hati ya dalam menyikapi video gue. Pripun? Ya jangan salah tafsir. Sing jelas pancen babi kan pancen najis muholago kan. Yeah. Muholago. Sing ngerti sujane kudu dikumpah nanti 7 kali. itu Salah satunya karo lebu. Itu poin pertama, memang babi itu najis muholago. Ya tentang apa air itu bekas mandi babi itu air jelas najis. Yeah. Jelas najis. Nah cuma masalahnya itu kalau sepintas saya lihat video tadi dari Ustadz kan akan langsung memvonis nanti sawahnya najis semua itu kan. Ya, najis semua karena itu mau enggak dimakan jadi nanti makanannya najis. Itu enggak, kalau ditinjau dari sisi fikih itu tidak tidak semesta-mesta dibenarkan, karena banyak keterangan juga bahwa boleh kita memupuk tanaman dengan najis. Misalnya jenengan nanam semangka atau apa dengan najis nggak apa-apa. Bahkan zaman cilik ente kan cok bakari tales mbok nang telepon kan. Nah iya itu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kecuali kalau najisnya itu betul-betul nampak di Talas. Di talasnya lah ya. Benar-benar najis diplok lah kan. Tapi kalau memang hanya pupuk itu nggak apa-apa. Jadi dalam kasus itu menurut saya ada beberapa poin dari Ustadz Yan Negeri itu yang menurut saya kurang pas dengan ilmu fikih, ya terlalu berlebihan. Tapi kita juga tidak tahu kan, bisa jadi itu kan sungai atau apa itu? Sungai kecil ya? Iya, semacam di pinggir saya itu sudah ada galengan ya, galengan parit. Orang kayaknya kan tadi kalau nggak salah airnya agak besar ya, irigasi, dan itu ngambil dari situ pakai. Bisa jadi itu kan nanti airnya kan mengalir ke pedesaan, bukan hanya ke sawah. Nah kalau ke pedesaan bisa jadi nanti di desa itu untuk cuci piring atau cuci apa lah, itu yang yang kita harus hati-hati. Demikian maka saya tadi mengatakan kita harus berhati-hati dalam menghukumi video ini. Kalau untuk pupuk ya jelas nggak apa-apa, misalnya kita memupuk tanaman dan barang najis nggak apa-apa. Artinya sawah itu berarti nanti
apa padinya itu tumbuh misalnya, itu nggak apa-apa kita makan. Tapi yang jelas perlakuan dari pengusaha peternakan babi inilah yang mungkin kepengen simpel sebelum masuk gudangnya atau kandangnya dia dimandiin dulu menggunakan fasilitas umum gitu. Mungkin perlakuan itu yang tidak dibenarkan mungkin. Ya itu berarti kan dari sisi etika kan. Iya. Sisi etika itu juga nggak dibenarkan secara etika loh. Karena orang tahu kan kalau kita muslim bahwa babi itu haram. Haram. Nah keharamannya itu kenapa Gus? Yang jelas ada dalil dari Al-Quran langsung itu ya. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, seterusnya itu. Diharamkan atas kamu ya, bangkai, darah, terus termasuk daging babi. Nah, kalau masalah efek-efek negatif jenengan lebih tahu lah, misalnya babi ini mengandung apa. Iya, berarti lebih tahu lah. Al-Quran melarang itu pasti untuk kebaikan kita semua. Iya, pasti. Ya, mungkin sekarang kan sudah era sains, sudah diteliti secara detail bahwa kenapa Al-Quran menyebutkan babi itu haram. Yang intinya kan masalah ucapan Ustadz tadi itu kan, tentang padi yang tumbuh dari yang terkena imbas air itu bagaimana, kan begitu. Betul. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Hanya tadi Guse menyebutkan yang dikhawatirkan parit yang diambil airnya itu mengalir ke pedesaan. Digunakan untuk keperluan masyarakat, nyuci baju, nyuci piring, dan itu otomatis najis. Iya. Kalau airnya nggak banyak ya najis. Itu paling. Kalau airnya nggak banyak, berarti memang terbagi air banyak dan air sedikit. Nah itu kan menggunakan kayak kompresor itu disentor gitu. Itu masuk standar air banyak nggak? Yang itu belum sampai 2 kola itu mungkin. Air banyak kan ukurannya 2 kola. Air banyak. Paritnya kan mungkin airnya deras gitu. Si parit ini kan dikatakan ya bisa dikatakan air kali lah. Itu gimana? Nah, kalau memang airnya itu melebihi dari 2 kola ya termasuk air banyak. Nah kalau mengalir itu berarti dihitungnya per gelombang ya. Per gelombang dihitungnya. Per gelombang. Iya. Bukan kok berarti parit kecil terus dari hulu ke hilir itu dihitung satu, bukan. Tapi dihitungnya per gelombang. Misalnya parit sekian, per gelombangnya itu ada 2 kola atau belum begitu. Itu berarti kalau per gelombang ada ya berarti ada. Kalau enggak ya enggak begitu. Tapi ya berarti ini bentuk kehati-hatian lah Gus. Kehati-hatian. Karena sebenarnya maksudnya Pak Ustadz tadi yang di video itu sebenarnya baik mungkin ya. Ada sisi baiknya kan? Iya. Ada sisi baiknya. Ya ada lah. Yang lucu itu yang komentar netizen itu, saya tuh kadang tadi nunggu Gus medal itu melihat komentar-komentar yang itu. Jadi ada yang komentar seperti ini bahwa kalau padinya najis ya cabut aja semua, tanam korma aja. Atau dikasih roiko biar halal gitu. Nah, di sini malahan ada image bahwa ini semacam menjadi panitia surga. Panitia surga itu lagi razia, hanya pada titik babi haram, tapi keharaman lainnya. Kalau mutanajis mungkin, kan beda antara najis dan mutanajis. Kalau mutanajis mungkin, misalnya udah ada padi yang merocot itu ya, kena air itu namanya mutanajis.
mutan najis berarti terkena najis, bisa disucikan. Tapi kalau najis enggak. Jadi berasnya disiram air bekas itu lah otomatis berasnya. Iya, sudah. Ya berasnya berarti mutan najis. Nah, misalnya habis disiram dengan itu terus disiram lagi dengan apa? Syarat tertentu ya berarti bisa suci kan. Jadi beda antara najis dan mutan najis. Gampangannya kalau najis itu yang nyun sewu air besar kita berarti najis. Jadi kalau mutan najis misalnya kita nelen apa kerikil atau apa keluar dari belakang, nah, itu namanya mutan najis. Kalau kerikilnya kita cuci bisa suci. Bisa suci. Iya. Terus kerikilnya mau buat apa itu? Ya buat balon jumroh. Nah, ini kita lama tidak bersua ini. Kita lama nggak ngobrol-ngobrol seperti ini, ngangsu kawruh lagi dengan Gus Atik. Ini kita ada itu kitab namanya Fathul Jawad. Fathul Jawad. Ya. Itu di situ menerangkan tentang beberapa najis yang dimaafkan. Antara lain tanaman-tanaman yang dipupuk dengan najis. Jadi kalaupun najis itu termasuk yang dimaafkan, yang dimaafkan. Banyak dalam kitab itu diterangkan tentang najis-najis yang dimaafkan itu. Misalnya kayak hujan-hujan aja ada kucing dari luar masuk ke rumah kita kan. Otomatis yang kucing masuk rumah ya, masa kucing mau wijik di depan di keran kan nggak mungkin. Itu kucing udah ngaji. Otomatis kan masuk rumah kan ada bekas-bekas basah telapak kakinya itu kan, itu termasuk yang dimaafkan. Nggak apa-apa. Bahkan pernah saya dengar riwayat gelasnya Nabi pernah dijilat kucing dan tidak dibersihkan atau tidak dicuci di dalam lagi. Itu kalau memang misalnya kita melihat kucing itu kita lihat baru makan tikus, otomatis kan ada najisnya, ada darahnya, ada makan tikus kan juga najis. Nah ini secara hukum fikih, kalau emang kucing itu sudah pergi beberapa saat, yang dimungkinkan dalam kepergiannya itu dia minum di air yang banyak, kemudian kembali lagi terus menjilat misalnya air atau itu dimaafkan. Kecuali kalau kita betul-betul lihat kucing itu baru makan tikus, terus belum kemana-mana kita lihat kucing itu menjilat makanan, lah itu berarti jelas najis. Tapi kalau kemungkinan dalam kepergiannya itu kucing itu bisa menjilat ke air yang banyak, maka dimaafkan. Ya sekarang kucingnya takut sama tikus, Gus. Wiruk sih tikus. Nah, artinya kayak tadi dia habis makan tikus. Nah, kita bicara soal daging ya, Gus. Daging itu kan kalau kita beli di pasar, itu kan masih ada darahnya ini. Nah, ini apa? Saya pernah mendengar bahwa cara masak daging yang benar supaya tidak najis, oh jangan dicuci dulu. Makanya orang-orang dulu sering mengatakan daging aja dikumbah, direbus. Nah, setelah rebus baru dibersihkan atau dicuci. Itu bagaimana, Bu? Itu kalau memang daging darah yang di daging itu termasuk yang dimaafkan. Itu dimaafkan. Yang dimaafkan. Asalnya nggak terlalu banyak loh ya. Nah, kecuali kalau terlalu banyak. Netes ngalir itu. Kalau yang dinempel-nempel di daging-daging itu yang dimaafkan. Ya banyak enggaknya ya melihat istilah bahasanya uruf, melihat kebiasaan. Kalau orang itu mengatakan banyak berarti banyak. Kalau orang mengatakan dikit ya sedikit. Makanya orang-orang ya sulit lah, masa mau nedel daging gak ada darahnya sama sekali ya. Iya. Sulit lah. Maksudnya itu cara kehati-hatiannya itu kan. Ada mengatakan dicuci, kasih akhirnya darahnya menjadi mengalir gitu. Maka ada yang mengatakan direbus dulu saja, nanti tinggal
dicuci. Seperti itu Gus. Jadi Iya. ya gini, saya informasi Gus, ini mungkin bisa menyapa. Ini kita baru bersua lagi di Mokes gitu. Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kajian Islam bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan kebetulan beliau sebagai pendiri Moya, yaitu madrasah online Yan Bun Ulum. Yang jelas santri-santri Moya wajib subscribe ya. Wajib. Udah wajib main. Ya nggak wajib main. Wajib main itu kok konsekuensinya kan nanti berdosa kalau enggak. Ya minimal ya jangan pakai kata-kata wajib lah, harus ya. Harus ya. Subscribe dan sedekah subscribe, dan nanti minimal satu santri ya ngirim ke 3 atau 5 kenalan lah. Oh, kenalan. Untuk nyakrep juga. Oh gitu. Dari Cowok atau cewek? bebas. Dari santri, satu santri itu nanti diharap untuk mengembangkan sedekah subscribe-nya. Sedekah subscribe. Nah, juga ditonton gitu, supaya berarti tadi di awal kita bahas tentang bagaimana video yang sedang viral menurut beliau, guru kita, itu padinya tidak apa-apa, tidak menjadi najis. Iya. Hanya kehati-hatiannya, perilaku seperti itu juga bukan berarti dibenarkan, karena mandiin babi di pinggir jalan ya menyinggung perasaan. Yang jelas kalau kita membenarkan secara mutlak, nanti bisa jadi image masyarakat awam nanti mengatakan, oh berarti babi halal, kan malah bahaya. Yeah. Jadi kita nggak bisa semerta-merta menyalahkan ustadznya, dan juga tidak membenarkan semua yang diucapkan beliau. Ya. Jadi mungkin agak paham ini Gus. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bahas lagi. Semoga siap, boleh. Sehat selalu. Sudah ngopi belum hari ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah ngopi itu dunianya ya. Dunianya akan menjadi lebih berwarna. Alhamdulillah. Berwarna hitam. Terima kasih. Siap. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.